Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Fajar atau Buy Me One. Ini adalah alat tekuk terbaru, rilis terbaru dengan nama Dual Bender. Apa sih dengan Dual Bender ini? Yaitu alat tekuk akrilik atau akrilik bender dengan dua fungsi sekaligus. Jadi di sini ada section A dan section B. Section A ini bertugas untuk menekuk khusus akrilik tebal di atas 5 mm sampai dengan 8 mm. Yang di sini khusus untuk akrilik tipis 1,5 sampai dengan 4 atau boleh di 5 mm pun masih bisa. Nah, ini yang untuk yang tipis. Banyak di antara kita yang kesulitan dalam menekuk untuk akrilik yang tebal. Ya, contohnya seperti ini yang sudah kita tekuk. Jadi kebanyakan di sini itu retak. Retak di sini. Ini juga untuk 5 mm ya, hasilnya sudah oke. Maaf. Dengan akrilik ini yang section A hasilnya oke. Tidak ada retak. Ini adalah pesanan dari satu saudara kita di Pekanbaru sana, pengusaha akuarium ya kalau nggak salah. Ingin bermaksud untuk menekuk akrilik dengan tebal sampai dengan 8 mm begitu. Baik, kita coba saja ya bagaimana sih cara persiapannya dan cara untuk menekuknya. Baik, kita pause dulu sebentar. Baik, ini alat-alat yang bisa Anda siapkan, yaitu di sini ada obeng. Jadi obeng ini nanti fungsinya untuk men-set. Di sini ada stopper. Di sini ada stopper yang bisa Anda set nanti, tapi ini sudah kita setkan untuk 90 derajat ya. Kemudian di sini ada, Anda bisa garis untuk yang section ini, Anda bisa garis seperti ini dengan siku ya. Dengan siku ini Anda bisa garis seperti ini misalnya. Atau bisa Anda kelupas lalu garis di sini. Jadi tidak ada masalah Anda kelupas seluruhnya atau tidak. Namun jika Anda kelupas semuanya, biasanya kita bisa mengontrol situasi di sini. Jadi silakan Anda, menurut Anda yang paling bagus yang mana. Khusus untuk yang 8 mm kita rekomendasikan untuk dikelupas semua supaya kita bisa mengecek situasi di akrilik ini. Yang kedua, kita siapkan juga timer di sini, timer untuk mengetahui waktu yang tepat ya. Di sini kita sudah coba untuk 8 mm sekitar 15, 16, 17 menit. Jadi untuk yang tebal itu usahakan tidak terlalu cepat karena supaya di sini itu merata. Jika terlalu cepat maka nanti tidak akan matang begitu. Jadi kita harus disiplin untuk mengikuti waktu yang sudah ditentukan atau yang sudah kita coba. Jadi Anda harus disiplin untuk mengikuti waktu yang dianjurkan. Yang kedua, di sini ada stopper. Bukan stopper ya, maksudnya indikator pada saat kita letakkan begini, nanti pada saat leleh kita akan secara visual mengetahui di sini sudah leleh atau belum, atau sudah lembek atau belum. Jadi nanti lama-lama dia akan jatuh ke sini gitu. Jadi artinya tanpa kita harus mencoba-coba menekuk, kita sudah mengetahui bahwa posisi di sini sudah lembek. Nah, itu kita harus sudah siap-siap begitu. Silakan Anda panaskan dulu nanti selama 3 sampai 4 menit untuk yang tebal ya, terutama untuk tebal supaya lebih merata panasnya. Baik, kita coba saja. Ya, alat ini sudah kita panaskan selama 3 menit ya, khusus untuk yang tebal kita panaskan. Tapi kalau untuk yang akrilik section sini tidak perlu terlalu lama untuk pemanasannya. Hanya untuk yang tebalnya saja Anda minimal sekitar 3 menit kita panaskan dulu. Ya, ini penanda atau indikator kita taruh di sini. Kemudian ini yang sudah kita beri tanda kita tempatkan di sini ke arah stopper, geser ke stopper. Kemudian arahkan di garis tadi. Ya, seperti itu.
Kemudian kita taruh ini pemberat sekaligus penahan untuk saat tekukan di bibir sini ya, di bibir akrilik yang merah. Kemudian di sini kita start untuk timernya. Tak lupa juga yang ini langsung kita coba juga ya untuk yang kecilnya. Jadi Anda bisa sekaligus ya seperti ini, sekaligus menekuk yang kecil atau yang tipis dengan yang besar. Nah, kalau untuk ini biasanya kurang dari 1 menit. Ini 1,5 mm itu kurang dari 1 menit atau maksimal 1 menit. Kita lihat saja nanti ya. Ya pas 1 menit lebih 5 detik ini sudah bisa kita atur seperti ini. Ini 1,5 mm dengan waktu 1 menit ya. Jadi Anda nanti bisa buat berbagai macam tekukan dan ini hasilnya oke ya, sambil menunggu yang tebal ya. Kita buka dulu ya, ini cukup baik. Sepertinya sih harusnya kurang dari ini ya, kurang dari 1 menit. Kalau untuk 1,5 itu kurang dari 1 menit. Jadi Anda bisa cek dengan menekuk di sini. Tinggal yang di sini kita akan cek terus posisi di sini. Pastikan dia sudah terlihat seperti ada perubahan dari visualnya ya, seperti kepanas gitu ya. Ya, timer di sini menunjukkan waktu 5 menit, sudah masuk ke 5 menit. Nanti Anda tetap harus tunggu sesuai waktu yang sudah kita trial sampai nanti tepian di sini itu mulai miring, mulai bengkok ke arah ganjal ini tadi. Jadi kalau udah mulai miring ke ganjal ini tadi berarti di sini sudah mulai lembek. Nah, nanti Anda bisa uji coba nanti setelah ini uji coba mana waktu yang tepat. Jadi di sini sih sekitar 15 menit sampai dengan 17 menit. Nah, kita wanti-wantikan bahwa Anda jangan terlalu cepat untuk menekuk sebelum di sini terlihat sudah meleleh atau sudah lembek gitu. Karena jika tidak maka nanti ada bagian-bagian yang kurang matang gitu. Jadi nanti akan sulit atau nanti akan terlalu banyak keluar, bleber istilahnya. Nanti akan bleber ke area kiri dan kanan jika kurang matang. Jadi atau nanti akan sulit untuk menekuknya lagi. Jadi pastikan Anda nanti harus benar-benar disiplin untuk mengetahui waktu yang tepat. Jadi pastikan Anda punya beberapa sampel untuk latihan terlebih dahulu. Jadi ini tidak bisa sekali dua kali jadi, karena ini memang terus terang untuk yang tebal ini Anda sebenarnya masuk ke level 2, artinya level mastery lah ibaratnya, lebih skillnya lebih tinggi daripada yang akrik di bawah 5 mm karena tingkat kesulitannya pun cukup tinggi. Namun demikian jika Anda berhasil untuk bisa menekuk akrilik tebal, maka Anda bisa membuat produk-produk yang jarang bisa dibuat oleh orang lain begitu. Jadi itu akan menjadi kelebihan Anda tersendiri. Sambil menunggu Anda mungkin bisa mengerjakan yang lain. Ini dibiarkan saja, tidak akan masalah. Jadi kita sudah setting, ini tidak akan overheat sebelum waktu yang tadi. Baik, di sini sudah mencapai 13 menit dan di sana sudah kita cek tadi sedikit dengan visual dan dengan sedikit sentuhan saja dikit ya. Seperti ini kita gerakan sedikit saja sambil menahan.
itu sudah mulai lembek di menit 13. Kita tunggu sampai benar-benar matang. Baik, posisi sudah di 15 menit. Anda bisa sedikit untuk mengecek dengan cara seperti ini. Anda tekan dan Anda tarik ujungnya ini ke atas sedikit saja ya. Kita goyang-goyangkan tapi ke arah atas ya. Nah, Anda nanti bisa perasaan apakah sudah mudah untuk dilakukan penekukan atau tidak. Jika masih melawan atau masih lihat, maka Anda jangan dulu menekuknya. Jadi pastikan ini mudah dengan satu jari saja. Nanti setelah oke, ini copot dulu supaya nanti gerakan Anda di sini itu bisa 4 jari bisa masuk atau 3 jari bisa masuk. Karena pada saat nanti menekuk, Anda harus benar-benar menyeimbangkan posisi tekanan ini. Ya, posisi tekanan ini harus seimbang supaya nanti tekukannya itu rata begitu. Nah, pastikan jika Anda bergerak, ini Anda yang sebelah kiri ini, penahan ini harus Anda selalu tekan ya. Ya, posisi sudah di 17 menit. Anda boleh lakukan penekukan sekarang atau kalau masih ingin menambah pun tidak ada masalah. Jadi ini insya Allah tidak akan meleleh. Baik, kita coba saja ya, kita tekuk. Baik, Anda tekan di sini, kemudian Anda lepaskan. Kemudian kita coba sama-sama tekuk ya di sini. Nah, ini terlihat bahwa di sini sudah mudah atau sepertinya sudah enak gitu tuh ditekuk. Baik, kita coba tekuk saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepertinya memang sudah matang karena ini mudah untuk ditekuk. Seperti ini. Jadi targetnya Anda tidak retak ya. Anda tidak retak. Ya, seperti ini. Oke. Anda tidak retak. Baik, seperti ini. Sepertinya udah oke. Ya, seperti ini sudah oke. Ya, ini hasil sudah kita ambil. Jadi kalau ini sudah panas, jadi Anda masih bisa bebas untuk melakukan tekukan ya. Jadi tidak usah khawatir dia akan cepat kering. Dia masih menyimpan panas karena kita kan memasaknya ibaratnya itu sudah lama, jadi dia itu tidak akan cepat untuk dingin ya, seperti ini. Jadi Anda tahan seperti ini atau Anda buat semacam penyangga dari balok sehingga dia akan standar 90 derajat begitu. Ya, ini masih, jangan lupa dimatikan dulu ya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di bagian dalam ini sambil nahan ya. Ini tidak retak dan di bagian luar pun tidak retak. Seperti ini. Jadi sambil nahan ya. Jadi nanti Anda silakan saja buat stoppernya untuk 90 derajatnya atau sudut-sudut yang Anda mau ya, supaya produk Anda nanti itu standar semua. Jadi kita lihat di sini tidak ada yang retak. Dan biasanya yang sulit itu di bagian retak ini. Di sini biasanya akan retak ya. Ya, sepertinya sudah mulai kaku ya. Ya, seperti ini. Baik, ini hasil yang sudah kita tekuk ya secara close up yang tadi ya. Hasilnya mulus dan tidak retak. Satu lagi saran kami, karena ini tadi panas ya, jadi sempat ada di sini agak lengket sedikit karena ini panas. Jadi Anda bisa di sini bisa letakkan kertas ya, bisa kertas anti panas atau kertas biasa lah, kertas biasa supaya dia tidak terlalu menempel di sini karena kita cukup lama. Jadi ini Anda bisa beri kertas di sini ya, atau Anda bisa potong saja di sini. Cukup di daerah, jadi kalau kita kan ini sampai dengan habis ya, cukup Anda di daerah garis tadi
si pelapisnya ini Anda potong saja di garis ini. Jadi tidak mengenai langsung ke akrilik ini, karena ini kan suhunya panas, jadi untuk mencegah dia itu agak sedikit nempel. Namun demikian kita cek di sini. Kalau menurut kami ini cukup bisa untuk di aplikasikan, karena di sini terlihat tidak ada retakannya. Ini 8 mm ini akriliknya kuat banget kan ya. Ini benar-benar kuat 8 mm ini. Keras. Satu lagi yang perlu kita ingatkan di sini, mungkin ada sedikit penyusutan, bisa jadi penyusutan ke dalam atau bisa jadi dia keluar. Jadi tergantung suhu saja sih. Suhu saja dia efek-efek perelehan itu tidak mungkin bisa dihindari begitu. Jadi yang penting di sini visualnya tidak retak. Karena jika retak maka kekuatannya akan berkurang begitu. Diharapkan ini tidak retak sehingga dia kekuatannya lebih stabil. Jika terjadi di sini ada chipping, Anda bisa kikir saja atau amplas, kemudian Anda beri panas torque di sini supaya dia itu glossy-nya kembali ke seperti semula begitu ya. Namun saat ini sih sudah cukup oke. Ya mungkin itu saja tutorial dari kami. Untuk di bawah 8 mm akan lebih mudah, insya Allah akan lebih mudah di section A ini ya. Untuk satu lagi, untuk saran kami, silakan Anda siapkan beberapa material untuk Anda latihan sampai Anda menemukan trik-trik atau cara-cara yang menurut Anda sudah pas. Itu hanya bagian besar yang bisa kami sampaikan. Tidak usah ragu untuk kami di toko Fajar atau Bami One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.